Inilah fakta-fakta yang jarang dibahas tentang Centro de Confinamiento del Terrorismo atau SECOT dan sistem penjara di El Salvador yang bisa jadi refleksi tajam. Fakta yang pertama, hampir tidak ada orang yang keluar dari penjara raksasa itu. Kurang terdengar luas. Pemerintah tidak pernah mempublikasikan siapapun yang dibebaskan dari SECOT, dan hanya satu orang yang diketahui keluar dari sana setelah dipindahkan ke penjara lain, menunjukkan betapa tertutupnya informasi tentang nasib para napi. Hal ini menunjukkan transparansi yang sangat rendah, bahkan ketika narasi utama menonjolkan keberhasilan keteraturan dan keamanan. Fakta yang kedua, terdakwa sering ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Berdasarkan database yang bocor, puluhan ribu orang ditangkap dan banyak yang hanya dikenai pasal asosiasi tidak sah, bukan karena terbukti melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan atau pemerkosaan. Misalnya, dari puluhan ribu tersangka, hanya kurang dari 0,3% diadili untuk pembunuhan. Hanya 0,6% diadili untuk pemerkosaan. Sisanya ditahan berdasarkan kebijakan luas dan tidak jelas. Fakta yang ketiga, ratusan anak dan perempuan ikut terdampak oleh kebijakan penahanan massal. Dokumen bocor menunjukkan bahwa ribuan perempuan, kurang lebih 7.900 orang, dan juga ratusan anak ikut ditahan tanpa proses yang adil selama masa darurat keamanan. Hal seperti ini sering jatuh dari narasi mainstream yang terbatas pada statistik kriminalitas, padahal berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi. Fakta yang keempat, penjara SECOT sering dipahami hanya dari satu sisi, ukurannya, ketatnya pengamanan, dan dampaknya terhadap penurunan kejahatan. Namun, di balik itu, terdapat fakta lain yang sama pentingnya untuk diketahui terkait transparansi, proses hukum, akses komunikasi, dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Fakta-fakta ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau menyalahkan, melainkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Sebab, kebijakan publik, terutama yang menyangkut kebebasan manusia, selalu memiliki konsekuensi yang luas dan jangka panjang. Memahami sebuah sistem secara lengkap bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses dan dampaknya, adalah bagian dari diskusi yang sehat dan berbasis data. Dari situlah, penilaian yang lebih rasional dapat dibangun.